मैं लखियों हाँ भी की नाम है तेरा? Halo sedulur sinema sekejap. Dimanapun kalian berada, lagi ngopi, rebahan, atau pura-pura kerja depan laptop, selamat datang kembali di channel yang bikin nonton film jadi gak perlu duduk 2 jam penuh. Kali ini, gue mau bahas film India terbaru yang judulnya Nasipura yang dirilis pada tahun 2024. Film ini kayak mantan yang gak move on, karena kasus pembunuhan aneh balik lagi setelah 20 tahun. Polisi pun dibuat garuk-garuk kepala, bukan karena ketombe, tapi karena misterinya makin nyeleneh. Apakah misteri kelam ini bakal terpecahkan? Atau justru makin keruh kayak air got habis hujan? Cus, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga, dan bunyikan loncengnya. Biar tiap gue update cerita seru, kalian langsung jadi yang pertama nonton, dan pertama komen, hadir bang. Halo sedulur sinema sekejap. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film berjudul Nasipura yang dirilis tahun 2024. Film ini mengangkat kisah misteri penuh ketegangan yang terjadi di sebuah desa kecil. Cerita dibuka di malam hari yang sunyi. Seorang pria misterius bertopeng terlihat masuk ke sebuah rumah. Ia duduk sendirian, membuka selembar kertas yang berisi daftar nama. Ia tampak seperti sedang mempersiapkan sesuatu. Tak lama kemudian, ia menuju ke sebuah desa, di mana warga sedang mengadakan pemujaan. Di tengah pemujaan, pembicara menyampaikan nasihat soal betapa besarnya dosa-dosa tertentu. Di waktu yang sama, seorang bapak sedang berada di area persawahan, seperti sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba, pria misterius itu muncul dari belakang dan menyerang pria tersebut dengan senjata tajam. Keesokan paginya, warga menemukan jasad pria tersebut di sawah. Inspektur polisi bernama Ranjip Singh bersama timnya segera datang dan mengidentifikasi korban yang diketahui bernama Kuldeep, seorang petani yang dikenal baik hati. Tidak ada barang berharga yang hilang, jadi polisi menyimpulkan ini bukan kasus perampokan, melainkan tindak kekerasan berencana. Warga mulai merasa takut dan bertanya-tanya, siapa pelakunya? Apakah orang luar atau justru seseorang dari desa? Malam berikutnya, terjadi lagi insiden berujung maut dengan pola yang sama. Korban kali ini bernama Darshan. Karena metode yang digunakan identik, polisi yakin ini ulah pelaku yang sama. Ranjip Singh segera menginstruksikan seluruh desa diperiksa dan siapapun yang menunjukkan gerak-gerik mencurigakan akan langsung diamankan. Dalam pemeriksaan, polisi melihat sekelompok orang sedang bermain kartu. Salah satu dari mereka, bernama Rahma, terlihat mencurigakan dan langsung diamankan. Rahma kemudian mengatakan bahwa ia melihat seseorang bertingkah aneh di malam hari sambil membawa senjata tajam. Berdasarkan informasi itu, polisi menangkap seorang pria yang sedang tidur di rumahnya. Di kamarnya ditemukan senjata, dan ia pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pria itu menjelaskan bahwa malam itu ia keluar rumah karena kehabisan obat tidur dan harus keluar desa. Ia membawa senjata hanya untuk berjaga-jaga. Mendengar itu, Ranjip Singh pun mulai ragu akan keterlibatan pria tersebut. Keesokan harinya, kepala desa mengumpulkan warga dan mengizinkan Ranjip Singh memberikan edukasi tentang pentingnya melaporkan segala hal yang mencurigakan. Di pertemuan itu, seorang warga mengingatkan bahwa pola peristiwa tragis ini mirip dengan kejadian 20 tahun lalu. Waktu itu, pelakunya adalah Santok Singh, seorang pria yatim piatu yang dikenal baik, namun hidupnya berubah setelah istrinya meninggal saat melahirkan anak pertama mereka. Ketika anak Santok Singh berusia 8 tahun, Santok tewas secara tragis dalam sebuah kasus yang sangat mirip dengan kejadian yang terjadi sekarang. Anaknya yang bernama Tezi, sering terlihat berjalan sendirian di desa. Tezi adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus. Ia tidak bisa berbicara dan kesulitan dalam aktivitas sehari-hari seperti makan dan berpakaian. Warga sekitarlah yang sering membantunya, bahkan memberikan pakaian dan makanan. Meskipun begitu, masyarakat sangat menyayangi Tezi, karena mereka percaya bahwa ia adalah anak yang diberkahi. Suatu hari, Inspektur Ranjip Singh sempat melihat Tezi ketika sedang diberi makanan oleh salah seorang warga. Namun Ranjip menolak ikut serta. Saat itulah dia melihat gelang benang suci berwarna merah di tangan Tezi, yang biasanya dikenakan sebagai simbol perlindungan atau spiritualitas. Dalam perjalanan pulang, muncul dugaan dari seorang warga bahwa mungkin saja Tezi terlibat dalam kasus ini. Tapi Ranjip Singh membantah keras karena Tezi terlihat sangat polos dan tidak mungkin melakukan tindakan seperti itu.
Tim forensik lalu menghubungi Ranjip Singh untuk datang ke lokasi. Mereka menunjukkan bukti bahwa luka-luka yang ditemukan pada para korban mengindikasikan pelaku memiliki postur tubuh lebih pendek dari korban. Forensik juga menyarankan agar polisi menemukan gelang atau tali yang digunakan oleh pelaku, karena itu bisa menjadi petunjuk kuat dalam kasus ini. Malamnya, seorang pria muda baru pulang dari tempat nongkrong. Dari ekspresinya, terlihat ia sedang tidak stabil. Saat motornya rusak, datang seorang penjaga malam yang memberitahu agar ia berhati-hati. Tapi dengan sombong pria itu menjawab bahwa tidak mudah merenggut nyawanya. Namun tiba-tiba, saat motornya menyala, muncul seorang pria bertopeng berdiri di hadapannya dengan membawa senjata. Pria misterius itu langsung menyerang, dan pria muda itu pun menjadi korban selanjutnya. Keesokan paginya, warga dan kepala desa berkumpul di lokasi kejadian. Ketua pemuda merasa marah dan kecewa karena sudah 3 orang yang kehilangan nyawa, tetapi polisi belum juga berhasil mengungkap pelakunya. Ia menganggap polisi lalai dan membuat masyarakat makin resah. Saat memeriksa lokasi, Ranjip Singh menemukan seutas gelang tersangkut di roda motor korban. Ia langsung teringat pada Tezi yang memakai gelang merah serupa. Ia pun buru-buru mencari Tezi. Tanpa berpikir panjang, Tezi dipukul di hadapan warga karena Ranjip mengira dia adalah pelaku. Namun gelang merah itu masih ada di tangan Tezi. Warga, termasuk kepala desa, marah besar. Mereka yakin Tezi tidak mungkin melakukan hal seperti itu, karena ia dikenal sebagai anak yang istimewa dan dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Bahkan pernah ada kejadian seekor ular masuk rumah warga dan Tezi bisa mengusirnya dengan mudah. Setelah kejadian itu, Tezi pergi ke tempat ibadah. Di sana, Tezi terlihat sedang berbicara, meski tidak jelas apa yang ia katakan. Ia tampaknya mencurahkan isi hatinya dan mengenang ayahnya, Santok Singh, yang dahulu kehilangan nyawa secara tragis. Kenangan itu membuat Tezi menangis terseduh-seduh. Kepala desa kemudian menjelaskan bahwa nama Santok Singh memang pernah tercatat dalam kasus peristiwa tragis 20 tahun lalu. Saat itu, dia sempat dicurigai karena memiliki konflik soal transaksi uang, meskipun pada akhirnya ia dinyatakan tidak bersalah. Namun karena Santok bekerja di ladang milik beberapa tokoh penting desa, ia sempat masuk dalam daftar investigasi. Ranjip Singh lalu bertanya siapa saja yang namanya tercatat bersama Santok. Kepala desa menyebut 4 nama, Kuldeep, Darshan, Lala, dan dirinya sendiri. Ranjip pun sadar bahwa pelaku mengenal mereka berlima. 3 dari mereka sudah menjadi korban, artinya tersisa Lala dan kepala desa. Ranjip segera menghubungi Lala dan memintanya waspada. Dan ternyata benar, Lala menjadi target berikutnya. Terjadi insiden penyerangan, tapi sayangnya terlambat. Ranjip datang dan menemukan Lala sudah tidak bernyawa. Kepala desa kini menjadi satu-satunya target yang tersisa. Keamanan diperketat untuk melindunginya. Namun malam itu, Tezi mendatangi rumah kepala desa dan tampak seperti akan menyerangnya. Tapi ternyata, semua itu hanyalah mimpi buruk yang dialami kepala desa. Inspektur Ranjip Singh mengunjungi rumah kepala desa. Saat itu, kepala desa sedang tidak ada di rumah. Di sana, Ranjip bertemu dengan istrinya yang bernama Sardani. Ranjip sempat memperhatikan bekas luka seperti lilitan di tangan Sardani yang membuatnya semakin curiga. Sardani pun menceritakan bahwa sebelumnya ia sudah memperingatkan suaminya untuk tidak keluar rumah tanpa sepengetahuannya. Namun, sang suami tetap nekat keluar malam itu. Ranjip kemudian bertanya tentang Santok Singh, pria yang telah menjadi korban peristiwa 20 tahun lalu. Ranjip tahu bahwa Sardani pernah mencintai Santok, dan ia menduga bahwa alasan kematian Santok adalah karena rasa cemburu dari suami Sardani. Namun, Sardani membantah bahwa suaminya yang merenggut nyawa Santok dan akhirnya mengungkapkan kejadian sebenarnya. Dulu, pada suatu malam, kepala desa dan teman-temannya, Saurabh, Kuldeep, Jin, Darshan, dan Ashok Lala, sedang mengadakan pesta minuman. Saat itu Santok Singh datang, dan kepala desa memintanya untuk mengambil minuman. Saat Santok mengambil minuman, ternyata Sardani sudah ada di sana. Terungkap bahwa diam-diam mereka menjalin hubungan. Kebersamaan mereka malam itu dilihat oleh Kuldeep, yang kemudian melaporkannya pada kepala desa. Hal ini membuat kepala desa marah besar dan berniat memberi pelajaran pada Santok. Namun, saat akan melakukannya, niat itu dicegah oleh Kuldeep. Di sisi lain, tim forensik terus menyelidiki kasus lama tersebut. Suatu malam, Tezi datang ke sebuah rumah tempat biasa ia diberi makan. Namun kali ini,
Ia tersadar bahwa wanita tua yang memberi makan adalah ibu dari seseorang yang telah ia renggut nyawanya. Kenangan itu membuat Tezi marah dan pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan sang ibu yang khawatir ia tak mendapatkan makanan dari tempat lain. Keesokan paginya, Ranjip mendatangi seorang pensiunan polisi yang dulu menyelidiki kasus Santok Singh. Polisi itu menyatakan bahwa ia yakin pelaku sebenarnya adalah kepala desa. Tapi pada saat itu kepala desa memiliki hubungan dekat dengan seorang pejabat yang menutup-nutupi kasus tersebut. Kemudian, tim forensik mengabarkan bahwa sidik jari Tezi cocok dengan sidik jari yang ditemukan di senjata saat insiden maut Ashok Lala. Ranjip pun buru-buru pergi menemui kepala desa, yang ternyata sedang mempersiapkan senjatanya. Sardani mencoba menghubungi suaminya, tapi panggilan itu justru diangkat olehnya sendiri karena suaminya sudah pergi. Sardani tampak sangat cemas. Ia takut suaminya akan berbuat nekat. Ranjip menyadari bahwa kepala desa sedang menuju rumah Tezi untuk menghabisinya. Ia pun bergegas mengejar. Saat tiba di rumah Tezi, kepala desa sudah mencari-cari Tezi dengan niat yang mengerikan. Namun, tanpa banyak bicara, Tezi justru menyerang dan menghabisi kepala desa tepat ketika Ranjip tiba di lokasi. Belakangan, terungkap bahwa dalang dari seluruh rangkaian peristiwa tragis ini adalah Sardani sendiri. Ia mengaku merancang semuanya sebagai balas dendam atas kematian Santok Singh, pria yang pernah dicintainya. Ia juga menyimpan dendam pada suaminya yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, pemabuk, dan bersikap kasar. Sardani memohon pada Santok untuk membawanya pergi dan hidup bersama. Meskipun Santok hanyalah duda dengan satu anak, Sardani sudah sangat mencintainya dan siap menyayangi Tezi layaknya anak sendiri. Saat mereka berencana pergi dari desa, kepala desa dan keempat temannya datang ke rumah Santok. Ketika Santok mencoba membela diri, ia justru diambil nyawanya dengan kejam, disaksikan oleh Tezi dan Sardani. 20 tahun kemudian, Sardani datang kepada Tezi sambil membawa senjata yang dulu digunakan untuk menghilangkan nyawa ayahnya. Tezi ketakutan, namun Sardani membujuknya dengan kata-kata lembut dan memanipulasi pikirannya. Sardani memberinya kertas berisi daftar nama orang-orang yang terlibat dalam kejadian Nahas Santok. Saat Tezi merenggut nyawa salah satu dari mereka, slip kertas itu terjatuh dan Sardani sempat mengambilnya kembali. Namun, benang suci yang dipakainya tersangkut di motor korban, dan itu yang disadari oleh Ranjip saat melihat luka goresan di tangan Sardani. Sardani akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena telah memanfaatkan kondisi mental Tezi untuk melakukan kejahatan. Sedangkan Tezi, karena keterbatasannya, dibebaskan dari hukuman. Namun, hidupnya tidak pernah sama lagi. Ia dikucilkan dan diasingkan. Tak ada yang peduli, tak ada yang berani mendekat. Suatu malam, seluruh warga desa berkumpul untuk mengadakan doa bersama sesuai keyakinan mereka. Namun, api persembahan tak kunjung menyala, yang dipercaya sebagai pertanda buruk bahwa desa akan terkena kutukan akibat dosa masa lalu. Tiba-tiba, Tezi datang dan berdiri di depan api persembahan, seolah-olah memanjatkan doa. Dan secara ajaib, api pun menyala, seakan menjadi tanda bahwa kutukan telah berakhir, atau mungkin baru saja dimulai.